Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat topologi terdiri dari 3 router, 3 buah server, dan 4 klien laptop dan 2 smartphone. Dan beberapa switch yang saya lupa berapa. Jadi pertama-tama kita akan pilih router 4321 yaitu ASR ini. Kita taruh sini 3 biji. Lalu kita taruh switch di sini, 3 buah switch. Lalu kita taruh server di sini, server satu di sini, dan di sini server. Lalu kita taruh laptop di sini, laptop di sini, laptop, laptop. Dan tidak lupa kita akan menaruh smartphone di sini, karena kita akan menggunakan HP juga. Lalu kita pilih access point PT. Nah, lalu kita akan mengisi kabel-kabel pada setiap perangkat sini. Kalian bisa menggunakan kabel serial DTI, tapi sebelum itu kita akan mengisi port yang ada kosong di sini, yaitu dengan cara kita kasih matikan di power ini, lalu kita gerakkan ke sini. Lalu kita nyalakan lagi, close, lakukan yang sama ke 3 router tersebut. Seperti lihat itu tadi, kalau kita mencoba masukkan ke sini, pasti akan ada notifikasi. Jadi kita harus matikan, baru nyalakan lagi. Nah, lalu kita yang sama lagi. Oke. Nah, otomatis ketika kita menggunakan kabel serial DTI ke sini, otomatis akan muncul gigabit Ethernet 000. Bukan, maksudku serial 010. Kalian bisa pasang, kan kalian bisa Nah, kalian bisa lakuin lagi dan seterusnya. Nah, untuk menghubungkan kabel-kabel ke perangkat lain, kita akan menggunakan kabel straight. Straight lah bilang. Tapi ada cepat-cepatnya supaya kalian bisa menghemat waktu. Ya lumayan lah. Yaitu menggunakan ini, automatic choose connection type. Gunanya adalah ini akan otomatis mengisi kabel yang kompatibel ke perangkat tersebut. Contohnya, lihat langsung terisi otomatis. Nah, bukan. Nah, kita pasang lagi, pasang, pasang, pasang. Lihat betapa cepat kita menggunakan cara ini. Sini, 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 dan sudah. Dan jangan ragu kalau misalnya masih merah begini, karena juga baru dipasang kabel. Oke, selanjutnya kita akan mengisi IP dari 3 router terdahulu. Pertama, kita pergi ke config, kita pergi ke gigabit Ethernet, lalu sorry, saya masih batuk. Dan kita isi 10.10.10.0. Oke, rupanya ternyata ini yang diisi adalah 1 10 Lalu kita klik on, lalu kita pergi ke serial, lalu kita isi di sini 172.10.01. Lalu kita klik on, lalu kita close, lalu kita isi lagi ke sini, kita isi di sini 192.168.1.0. Bukan, 192.168.1.1. Lalu kita pergi ke serial sini, kita isi itu WiFi yang sebelumnya, yaitu 172.10.0.2. Lalu ada IP kedua ini yang dimana kita akan mengisinya dengan 172.11.0.1. Lalu kita tuh kayaknya saya lupa on.
Nah, lalu ketika sudah mengetahui si tersebut, maka kita akan klik on di sini, lalu kita akan klik di sini. Kita akan ketik sini 172 bukan ini gigabit, jadi ini 22.13.0.13. Lalu untuk serialnya ini yaitu adalah 172.11.0.2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan pergi ke server pertama, yaitu server 0 ini. Lalu ini sudah kebuka belum deh? Kita akan double klik di sini. Lalu kita pergi ke desktop dulu. Kita pergi ke IP configuration. Lalu kita klik 10.10.10.2. Untuk default gateway-nya itu adalah 10.10.10.1. Nah, untuk DNS servernya sama seperti di IPv4, yaitu 10.10.10.2. Nah, setelah kita mengisi ini tersebut, mari kita pergi ke service, lalu kita pergi ke DNS. Nah, ini adalah gimana kita akan membuat semacam websitenya gitu. Pertama, kita akan tulis nama dari websitenya, nama linknya. Untuk saya tinggal kasih nama simple saja, yaitu salman.com. Lalu kita on kan, kita tunggu. Untuk IP address, nya adalah 10.10.10.2. Lalu kita add dan akan tersimpan di sini. Lalu kita pergi ke HTTP. Sekarang kita lihat ini index HTML, kita akan edit. Nah, di sini adalah dimana websitenya akan kita muncul. Kita bisa edit websitenya, tapi intinya kita cuman gantikan nama saja. Kalian bisa ubah namanya ke koneksi berhasil. Sebenarnya ini nama kalian bisa atur sendiri. Yang penting hasilnya akan beda. Jadi saya akan mencoba beda untuk menjadi jauh dari mainstream. Jadi saya akan menamai di sini apa ya, bagus, Salman Home saja. Nah, terus ini juga kita akan ganti namanya. Kita akan terserah nama kalian di siapa, yang penting pasti akan terganti di website nanti. Contoh. Nah, lalu kita klik save. Ready file with ini home. Kita pilih, kita akan save, lalu kita akan close. Lalu kita akan isi lagi ke server PT1 ini. Lalu kita pergi ke desktop seperti biasa, mengisi IP yaitu 168.1.1. Oke, kita akan isi di sini 2. Lalu kita pergi ke default gateway, isi yang sama 1.92.168.1.1. Lalu untuk DNS servernya yaitu adalah 10.10.10.2. Nah, lalu kita akan pergi ke service. Lalu kita akan pergi ke apa ya? Oh ya, DHCP. Nah, DHCP ini kita isi default gateway sebelumnya tadi yang tertera di sini 192.168.1. Lalu DNS servernya yaitu sama 10.10.10.2. Untuk kita akan mulai IP dari 3 karena sebelumnya ada 192.168.1.2. Jadi kita akan mulai dari 3. Maksimum kita atur 5, tidak terlalu banyak juga. Lalu kita save on, kita save. Nah, lalu kita akan pergi
Lalu kita akan pergi ke laptop. Lalu kita akan mengisi IP di laptop ini. Ini laptop ini saya benci sekali. Nah, kita pergi ke IP, tapi kita tidak akan mengisi manual. Kita akan mengklik DHCP dan akan terisi terotomatis. Jadi sebenarnya ini DHCP kalian bisa anggap sebagai template. Jadi kita akan pergi ke laptop selanjutnya, ke IP, DHCP, dan akan terisi otomatis. Jadi tidak perlu menunggu lagi. Dan kita akan melakukan hal yang sama di sini, IP configuration. Lalu kita isi 22.13.0.13. 14 maksudku. Nah, lalu kita akan pergi ke default gateway. Lalu kita akan isi default gateway-nya ini dengan 2.13.0.13. Lalu kita isi DNS servernya 10.10.2. Pergi lagi ke service, DHCP lagi. Lalu kita isi gateway sama 22.13.0. Berapa? 13. Ya, 13. DNS sama 10.10.10.2. Lalu kita akan pilih di sini, kita akan isi 13.0 dan kita akan mulai dari 15. Subnet saya tidak mengaruh sih subnet. Kita akan pergi maksimum besar yaitu 10. Kita akan save, lalu kita klik on, lalu kita close. Setelah kita atur semua IP dan DHCP-nya, kita akan mengisi lagi IP di laptop-laptop ini. Seperti sama di sebelumnya, kita akan tinggal isi dan isi dan isi. Isi dengan lewat DHCP, sangat simple, tidak perlu mikir, terhubung otomatis. Lalu kita akan pergi ke access point dan kita akan mengatur sebuah WiFi yang akan kita connect ke HP tersebut. Pertama ada port 1, kita akan pilih port 1 config WPA stack. Tapi sebelum itu kita ganti SSD-nya namanya menjadi apa ya, bagus. Kita kasih nama Salman saja. Untuk passphrase ini terserah karena ini intinya adalah password WiFi yang kalian biasa pakai. Bukan taruh di sini maksudku, tapi yang begitulah. Kalau di sini saya akan tulis pencuri diamond karena saya suka mencuri diamond teman, apalagi Marcel punya. Lalu kita akan close dan otomatis tidak akan terhubung lagi karena sudah terpasang password. Jadi pertama kita akan pergi ke desktop, smartphone 0. Saya benci sekali ini laptop. Nah, lalu kita pergi ke bukan IP configuration, web browser. Tunggu. Ini laptop. Saya cinta ini laptop. Jelek sekali. Nah, kita akan pergi ke wireless. Kita akan coba WPA2K. Kita akan isi di sini yaitu Salman. Lalu password di sini seperti sama, sorry diamond. Kita close. Dan lihat sudah terhubung. Dan di sini kita akan pilih ke config wireless sama seperti biasa yaitu Salman. Lagi di WPASK sama yaitu pencuri diamond. Dan oke. Lalu kita akan mengisi statik di router 3 router tersebut. Pertama kita akan ketik 92.18 untuk menghubungkan ke IP router ke router 1 ini di dalam Cisco sini, yaitu 1.1
1. Lalu kita tuh. Oke. Rupanya saya salah, yaitu sini 0. Untuk emasnya kita pilih 255.255.0. Untuk next hopnya kita akan pilih 172.0.0.1. Kita akan ini laptop. Oke, banyak sini 2, jadi kita add. Aduh, ini laptop. Oke. Lalu kan close sini, lalu kita akan isi di sini. Kita pergi ke static, lalu kita isi 10.0.0.0 mas sama 255.255.0. Next hopnya itu adalah 172.10.0. Aduh. Lalu kita isi 1 di sini, kita add. Nah, lalu kita pergi ke router sini, mana setting. Lalu untuk IP-nya sini kita akan ketik 108.1.1. Lalu kita pilih masnya 255.255.255.0. Lalu untuk IP sini kita akan ketik 1.2.11.0.1. Kita add, berarti di sini 2. Lalu coba kita ganti ke 0, baru bisa. Lalu kita kembali lagi ke router sini, kita tambahkan statiknya, kita isi 22.13.0.13. Untuk masnya sama 255.255.0. Untuk ini kita akan ketik 72.11.0.2. Pokoknya saya rada salah. Coba ganti ini. Oke, baru bisa. Lalu kita akan tambahkan IP lagi supaya biar antar router sini bisa terkonek. Jadi kita tambahkan. Lalu kita isi di sini 22.13.0.0. Untuk masnya sama 255.0. Untuk next hopnya kita akan mengarah ke 172.11.0.2 kalau nggak salah. Add. Nah, lalu kita kembali lagi ke sini ke static. Kita akan isi IP 10.0.0.0, masnya 25.25.25.0. Next hopnya kita akan pilih 172.10.0.2. Bagian kita akan cek IP-nya sini. Ya, sepertinya kita harus isi 1 deh. Tapi kita tahulah. Kita lihat nanti. Oke, rupanya ternyata saya cek IP di sini ternyata 1. Jadi mohon maaf kalau banyak salah akhir-akhir ini. Apalagi ini sudah tengah malam saya rekamnya. Jadi kita akan kembali lagi. Lalu kita lanjut dengan mengisi RIP di router ketiga router tersebut. Kita isi 10.0.0.0. Saya benci ini laptop. Lalu kita tambahkan 22 di sini, 13.0.0. Lalu kita tambahkan 92.98.1.0, 172.10.0.0, 2.11.0. Oh, ini 22 tuh. Ini 22.13.0.0 maksudnya. Nah, background judulnya. Baru kita pergi lagi dan 2.18.1.0 72 10 10 0 0 10
10 0 0 0 12.11.0.0 22.13.0.0. Kita pergi lagi ke RIP sini. 92 98 1.0 172.10.0.0 72.11.0.0 22.13.0.0 lalu 10.0.0.0. Nah, lalu kita akan tes kirim pesan. Sukses. Close, kita tes. Sukses. Sudah. Akhirnya berhasil. Kita berhasil membuat topologinya. Terima kasih telah menonton sampai banyak. Maaf kalau misalnya ini kelihatan ada time skip karena sebetulnya saya benci ini laptop. Sekian, terima kasih.